Kembali di kelas CP bagian Alpro, kita sudah masuki kelas yang keempat. Di kelas ini kita akan belajar tentang perulangan kompleks. Sebelumnya, seperti biasa kita review materi sebelumnya. Apa itu perulangan? Kita sudah bahas. Terus kemudian, problem seperti apa yang kita bisa solve dengan perulangan. Salah satu contohnya adalah brute force. Terus kemudian, cara membuat perulangan menggunakan for statement dan while statement. Kalau teman-teman belum tonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu sebelum mengikuti kelas yang keempat. Oke, apa sih itu perulangan kompleks? Sebenarnya perulangan kompleks hanyalah perulangan yang diletakkan di dalam perulangan. Sehingga perulangan yang biasanya kita kenal, yang tadinya kita kenal hanya sebatas satu buah for loop, menjadi lebih kompleks. Sebenarnya hanya itu aja, ini bukan suatu program yang sangat kompleks, ini sebenarnya sangat sederhana, hanya perulangan di dalam perulangan. Kita akan belajar menggunakan contoh demi contoh. Ini kita mulai dari nomor 1. Masih berhubungan dengan perulangan yang kemarin. Sekarang kita diminta untuk buat 4 baris teks berisi nomor barisnya. Contohnya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Masih ingat ya kita bikinnya gimana? Kita buat sebuah for loop INTI dari 1 sampai ke 4. Kemudian kita cetak nilai I-nya atau nomor barisnya. 1 sampai 4, kita buat 4 baris. Per barisnya kita outputkan adalah cout I. I adalah nomor barisnya. 1, 2, 3, 4. Simpel ya. Kita lanjut ke nomor 2. Sekarang, buat 4 baris teks. Masing-masing baris, tuliskan nomor baris sebanyak 3 kali. Wah, ini kan mirip yang nomor 1 tadi ya, 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang ada tiga bagian nih, persis sama. Nah, gimana nih cara mengulangnya 1 supaya 3 kali, 2-nya 3 kali, 3-nya 3 kali, 4-nya 4 kali. Nah, itulah satu contoh perulangan kompleks. Yang tadinya kita buat for loop dari 1 sampai 4 seperti ini. Sekarang kita tambahkan di dalamnya ada for loop lagi. Kalau tadi I variabelnya sekarang kita pakai J. Nah, karena kita mau membuat masing-masing baris ini diulang sebanyak 3 kali, maka kita buat perulangannya 1 sampai 3. Nah, ketika diulang 1 sampai 3, kita outputkan I-nya akan menjadi seperti ini. Jadi di baris pertama atau I1, kita sekarang punya J-nya 1. Kita outputkan nilai I-nya. Berarti 1, 1, 1 sebanyak 3 kali. Kemudian sekarang nilai I-nya 2. Kita outputkan 2, 2, 2. Ganti baris, kita outputkan sekarang I-nya nilainya 3, 3, 3, 3. Waktu saat I-nya nilainya 4, jadi kita outputkan 4, 4, 4. Jadi begitu, kita punya for dalam for, atau ini kita sebut sebagai sebuah perulangan kompleks, yaitu ada sebuah perulangan di dalam perulangan. Semoga mudah untuk dipahami ya. Jadi cout-nya kenapa hanya ada 1? Karena satu area perulangan ini itu akan diulang. Jadi termasuk cout di dalamnya pun ini adalah bagian yang diulang. Jadi di tiap baris ini terjadi satu bagian program yang ini. Isinya apa aja? Kita menginputkan nilai I sebanyak 3 kali, kemudian enter. I 3 kali, enter. Kurang lebih begitu ya. Nah, agar lebih mudah untuk dibayangkan, biasanya perulangan kompleks itu sering digambarkan dengan tabel. Nah, tabelnya seperti apa? Nah, kalau teman-teman sering bermain dengan Excel atau di matematika bermain dengan tabel, di bagian perulangan kita juga mengenal tabel. Kalau tadi kita sudah buat ada 2 perulangan, yang menggunakan I, itu kita anggap sebagai baris. Jadi seperti latihan kita yang pertama, kita akan membuat 4 baris teks. Nah, kita ingat 4 baris. Berarti 1, 2, 3, 4. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris ke
4. Nah, tadi masing-masing kita ulang 3 kali. 3 kali, 3 kali. Nah, ini kita kenal ada namanya kolom J. Berarti kita ulang sebanyak J-nya 1 sampai 3. 1, 2, 3. Jadi sebenarnya kalau kita punya output tadi 1, 2, 3, 4-nya seperti ini, itu kita bisa gambarkan di dalam tabel sebagai ada baris 1, 2, 3, 4 di sini dan ada kolom 1, 2, 3. Dan di setiap proses perulangannya, di setiap kita cout I-nya ini tadi, kita punya nilai I dan nilai J. Jadi 1,1 kita outputkannya masih 1. 1,2 kita outputkannya masih 1. 1,3 kita outputkannya masih 1. Karena yang kita outputkan adalah nilai, betul, nilai I-nya. Begitu juga dengan baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Oke ya, semoga kalau teman-teman cocok untuk membayangkan menggunakan tabel, ini bisa dipakai untuk membantu ya. Ada baris I dan kolom J. Nih, kalau di dalam pemrogramannya, baris I itu yang for pertamanya, atau perulangan pertamanya. Kemudian kolom J itu adalah perulangan keduanya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita mau buat 4 baris teks, tapi masing-masing baris tuliskan nomor barisnya sebanyak nomor baris. Apa artinya? Tadi kan kita udah tahu nih nomor barisnya 1, 2, 3, 4. Maksudnya nomor barisnya ini kita tuliskan hanya sebanyak baris pertama berarti 1 aja, baris kedua kita tuliskan 2 kali, baris ketiga kita tuliskan 3 kali. Baris keempat kita tuliskan 4 kali. Atau kata lainnya adalah kita akan membuat 4 baris teks. Terus kemudian kolomnya adalah sesuai nomor barisnya. 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Nah, gimana cara membuatnya seperti ini? Nah, perhatikan bagian programnya. Perubahannya hanya di yang anak panah ini aja. Jadi kalau tadi kita punya 1 sampai 3, ini kita ganti dengan I. Nah, kenapa dengan mengganti ini aja kita sudah membuat programnya berubah menjadi seperti ini? Karena prosesnya menjadi seperti ini. Kalau tadi kita punya I-nya 1, J-nya 1. Berarti ketika saat I-nya 1, perulangan yang dalam ini itu hanya dijalankan sebanyak 1 kali. Gitu ya. Ketika I-nya 1, ini perulangan hanya berjalan 1 kali. 1 kali apa yang dia outputkan adalah nilai I-nya. Berarti dia yang mencetak 1. Ketika sekarang nilai I-nya 2 atau nomor barisnya 2, J-nya ini diulang dari 1 sampai 2. Berarti perulangan yang dalam ini akan dilakukan sebanyak 2 kali. Dan apa yang kita outputkan? Yang kita outputkan adalah nilai I-nya. Tadi nilai I-nya sudah menjadi 2, berarti kita outputkan 2, 2, sebanyak 2 kali. Kita lanjut lagi nih, nilai I-nya menjadi 3, berarti perulangan J-nya ini akan dilakukan sebanyak 1 sampai 3. Berarti ini akan dilakukan sebanyak 3 kali, mengoutputkan nilai 3. Dan begitu seterusnya. Oke ya, mudah dipahami. Jadi kita punya 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 dari kode program yang seperti ini. Nah, kita masuk ke soal yang nomor 4. Kalau diingat di soal kelas yang ketiga atau soal sebelumnya kita sudah mencoba soal ini. Tapi kita selesaikan menggunakan satu perulangan aja. Ini yang kemarin kita lakukan. Jadi kemarin kita menganalisa kalau inputnya 4, kita akan menghasilkan X sebanyak 16. Cuma bedanya ada X yang mengandung enter, yaitu di kelipatan N-nya atau kelipatan 4. Nah, sebenarnya program atau problem seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan perulangan kompleks. Dengan cara apa? Sesuai tabel tadi, kita punya 4 baris dan 4 kolom. Kita akan buat menjadi seperti ini. Barisnya dari 1 sampai N, kolomnya juga dari 1 sampai N. Kemudian kita outputkan
X. Maka akan menjadi seperti ini. Mudah ya? Kita lanjut, nomor 5. Sekarang tantangannya berkembang. Kalau inputnya 3, outputnya adalah XXX, OOO, dan XXX lagi. Kalau inputnya 4, XXXX 4 kali, kemudian OOO 4 kali, X lagi 4 kali, dan O lagi 4 kali. Oke, kita analisa dulu problemnya. Apa sih yang terjadi di sini? Ini ya, berarti yang terjadi adalah ketika barisnya ini ganjil, kita outputkannya XXX. Ketika genap, OOO. Jumlahnya sebanyak 3 kali 3. Baris 3, kolom 3. Berarti kan sama dengan program sebelumnya. Perubahannya hanya kita sekarang menambahkan if di sini. Jadi ketika if I modulus 2, I dibagi 2 sisanya 1, maka kita outputkan X. Nah, apa saja yang sisanya 1, yaitu semua yang baris ganjil. Nah, kolomnya akan kita tulis sejumlah N. Berarti ketika barisnya ganjil ya kita tuliskan X-nya N kali, 4 kali misalnya. Ketika genap kita tuliskan O-nya 4 kali atau sejumlah N kalinya. Oke ya, yang tadinya mungkin kelihatan sulit, ada selang-seling seperti ini. Setelah kita tahu proses pembuatannya, ini sebenarnya hanya menambahkan if, menambahkan percabangan. Oke ya, semoga ini juga membantu teman-teman memahami tentang percabangan. Jadi kalau yang kemarin hanya simple, sekarang sudah dicampur dengan for kompleks atau perulangan kompleks ya. Nah, sekarang kalau ternyata soalnya seperti ini, nomor 6. Inputnya 2, ABAB. Inputnya 5, ABABA, ABABA, dan seterusnya. Sudah ketemu ya? Kira-kira polanya di mana? Kita lihat kalau kolom pertama itu A, kolom kedua B. Ini juga kolom pertama A, kolom kedua B. Sekarang ini dia punya kolom 3, 4, 5 nih. 3-nya A lagi, 4-nya B, 5-nya A lagi. Berarti sekarang yang ganjil genap itu di bagian kolomnya. Perubahannya hanya di bagian ini aja. Nah, kalau tadi kita perhitungkan di if-nya adalah I-nya atau barisnya, sekarang kita perhitungkan J-nya. Jadi jika kolomnya itu ganjil, kita outputnya A. Tapi jika kolomnya genap, kita outputkannya B. 1, 2, 3, 4, 5. 1 kan ganjil berarti A. 2 genap B. 3 ganjil A lagi. 4 genap B. 5 ganjil A. Jadi A, B, A, B, A. Ini berulang sebanyak N kali barisnya, berarti 5 kali. Nah, sekarang nomor 7 sudah lebih rumit, tapi tetap bisa kita selesaikan. Kita analisa sama-sama. Kalau 3 itu A, CD, ABA. Kalau 4 itu A, CD, ABA, CDC. D. Input yang kelima A, CD, ABA, CDCD, ABABA. Nah, sebenarnya ini hanya penggabungan dari 3 soal yang kita pelajari sebelumnya. Ada perbedaan antara baris ganjil dengan baris genap. Kemudian ada bedanya juga antara kolom ganjil dengan kolom genap. Jadi ada 4 huruf kemungkinannya, yaitu A, B, C, dan D. Kalau kita lihat polanya, berarti di baris yang ganjil 1, 3, 5 itu hanya ada A dan B. Ketika kolomnya itu ganjil, itu berarti kita tuliskan A, kolomnya genap B. Begitu juga dengan baris yang genap. Kalau kolomnya ganjil atau 1, kita tuliskan C. Jika kolomnya genap, kita tuliskan D. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat bentuknya bukan yang full 5 kali 5 atau 4 kali 4 atau 3 kali 3,
Lalu sini bentuknya seperti segitiga. Nah, ini kita ingat yang tadi kita pelajari. Kita ingin per baris itu kolomnya hanya sejumlah nomor barisnya. Jadi kita gabungkan ketiga yang tadi ya. Ini kalau barisnya 135 ganjil ABAB, baris 24 genap CDCD, masing-masing baris kolom genap atau ganjil itu juga berbeda, bisa jadi A atau B, dan juga C atau D. Kemudian jumlah kolomnya harus sesuai dengan nomor barisnya, supaya menjadi seperti ini. Nah, kita ingat lagi, kalau ada perbedaan ganjil genap seperti ini, berarti ada if di sini, ada if, dan ada if lagi di sini. Ada 3 jenis if-nya ya. Untuk mengecek barisnya ganjil, barisnya genap, kemudian kalau dia kolomnya genap atau kolomnya ganjil. Nah, programnya seperti ini aja, perubahannya sederhana. Ketika I, kita ingat I adalah baris, dibagi 2 itu nggak habis, tadi nilainya 1. Berarti ini menandakan apa? Menandakan barisnya ganjil. Nah, ketika barisnya ganjil, yang ABAB ini kan kita tahu, berarti hanya ada A dan B. Kita lihat di area ini hanya ada A dan B. Nah, kapan kita tuliskan A? Kita tuliskan A ketika kolomnya itu ganjil. Berarti J modulus 2 sama dengan 1. Kalau dia bukan ganjil, berarti kita tuliskan B. Begitu juga dengan yang barisnya genap. Ketika kolomnya ganjil, kita tulis C. Ketika kolomnya genap, kita tulis D. Dan jangan lupa, ketika kita mau bentuknya segitiga seperti ini, berarti kan jumlah kolomnya harus sesuai dengan jumlah barisnya. Berarti kita bukan tuliskan N di sini, tapi kita tuliskan I. Ini ketika kita jalankan menghasilkan seperti ini. Cukup jelas ya, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, kalau bukan soal ganjil genap, tapi sekarang bentuknya seperti ini. Ini seperti bingkai ya, ada 0 O-nya di tengah, kemudian ada X, 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 X di sekitarnya. Kalau 4 bentuknya seperti ini, kalau 5 bentuknya seperti ini. Nah, karena kita tadi tahu ya, kita pelajari dulu insight-nya. Tadi kan bentuknya bingkai. Bingkai itu berarti apa nih? Berarti ketika baris pertama, itu akan diisi dengan X. Begitu juga dengan baris terakhir. Lalu apa lagi? Ketika dia kolom pertama, berarti kita isi dengan X. Ataupun kolom terakhir kita juga isi dengan X. Nah, gimana kita menyebut terakhir? Terakhir itu berarti kita sebutkan nomor barisnya atau nomor kolomnya itu sama dengan N, input yang kita masukkan. Nah, kalau itu kondisinya sesuai semua, berarti kita outputkan X. Kalau bukan, berarti kita outputkan O. Nah, programnya sederhana. Kembali ke materi percabangan kemarin, sebenarnya di bagian if kita bisa buat kondisinya sedikit lebih panjang. Jadi tadi kita sudah tahu barisnya itu yang baris pertama dan baris ke N, kolomnya kolom ke-1 dan kolom ke N. Ketika dia masuk ke dalam kondisi ini, kita tuliskan X, kalau bukan berarti O. Nah, kenapa kita menggunakan atau? Karena ketika dia barisnya di sini 1, dia baris pertama, dia udah boleh nih dituliskan X. Kan berarti dia nggak harus memenuhi syarat, misalnya dia harus di baris 1 dan kolom 1 kalau dibuat. Dan kan berarti kemungkinan baris 1 kolom 1 itu yang ini aja. Tapi karena kita maunya semuanya, berarti kita gunakan OR atau ya. Nah, satu lagi nih yang terakhir. Kalau kita punya inputnya 3, kita mau 3, 3, 3, 2, 2, 1. Begitu juga dengan yang 4 dan 5. Nah, apa bedanya nih?
Kalau kita perhatikan di sini berarti yang nilai n-nya itu yang pertama, kemudian lama-lama kan dia akan makin kecil. Dari 4 ke 3 ke 2 ke 1. Nah, gimana caranya buat seperti ini? Caranya adalah dengan kita balik aja nilai perulangannya. Kalau tadinya 1, I-nya kurang dari sama dengan N, kemudian ini plus-plus, ini kita balik. Kita akan mulai dari nilai I-nya 4 dulu. Kondisinya yaitu selama dia lebih besar sama dengan 1, terus I-nya bukan lagi di plus-plus, tapi sekarang perubahannya diganti dengan min-min. Berarti kita sebutnya baris 4, baris 3, baris 2, baris 1. Itu ya. Terus kemudian apa yang dilakukan di kolomnya? Kolomnya tetap kita akan menuliskan ininya sejumlah I. Nah, ini salah nih. Harusnya kita tuliskan dari J-nya 1 sampai ke I. Berarti kita akan notkan I-nya. Akan terbentuk 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1. Kalau ini menggunakan N, berarti nanti hasilnya adalah 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Oke ya. Nah, semoga teman-teman sampai sini sudah bisa memahami tentang perulangan kompleks. Nah, dengan bekal soal-soal latihan tadi, silakan kerjakan soal berikut. Nah, ini ada 4 soal, semuanya segitiga. Segitiganya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan seperti ini. Oke, itu aja latihan dan materi di kelas keempat. Oke, terus latihan ya, semoga semakin memahami, semakin ahli menggunakan bahasa C++ dan juga perulangannya. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Terima kasih. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.